Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvinur Rahman dari kelas GRI kelas E dengan NIM E100211227 ingin mempresentasikan profil Kota Bekasi. Secara geografis bisa dibaca sesuai presentasi. Kota Bekasi merupakan sebuah kota yang berada di Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 210,49 km persegi dengan batas wilayah yang bisa tertera dalam presentasi. Luas daerah Kota Bekasi sangat bervariasi antar kecamatannya, dengan luas terbesar yaitu di Kecamatan Mustika Jaya dengan luas 26,42 km persegi dan kecamatan terkecil adalah Pondok Melati dengan area terkecil yaitu 11,80 km persegi. Kondisi iklim dan topografi Kota Bekasi cukup beragam, yaitu akibat peredaran matahari pada saat suhu tinggi, terjadi tekanan udara terhadap wilayah Kota Bekasi yang menyebabkan terjadinya angin yang membawa uap air yang jatuh sebagai hujan. Serta keadaan iklim di Kota Bekasi cenderung masih panas dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember, yaitu 421 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan 15 mm dengan jumlah dari hujan sebanyak 5 hari aja. Sedangkan untuk kondisi topografisnya Kota Bekasi relatif datar dengan kemiringan 0-2%, wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 hingga 81 meter di atas permukaan laut. Untuk kondisi geologi di Kota Bekasi yaitu terdapat 3. Yang pertama adalah endapan aluvium, yaitu satuan yang terdiri dari material lempung, lanau, pasir, dan kerakal. Yang kedua adalah endapan vulkanik, yang merupakan satuan yang terdiri dari endapan vulkanik Gunung Api Purba. Dan yang terakhir adalah endapan rawa, yaitu satuan ini mempunyai material berupa lempung, lanau campuran humus, dan gambut. Sedangkan, untuk kondisi geomorfologi di Kota Bekasi merupakan hasil proses pembentukan dari fluvial, yang kondisi tersebut mengakibatkan daerah Kota Bekasi rawan terhadap bahaya hidrometeorologis khususnya banjir. Khusus morfologi regional yang relatif datar dengan kemiringan 0-2% dengan bentuk miring ke arah utara serta ketinggian antara 0-25 meter mdpl dengan daerah datar yang berawa. Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar dengan kemiringan antara 0-2% yang sudah disebutkan tadi. Maka dari itu, menurut Setiawan, karakteristik geomorfologi menjadi kunci dalam kajian potensi banjir. Banjir genangan ataupun jejak-jejaknya dapat dikenali dalam pola bentuk lahan pada dataran rendah. Pendekatan bentuk lahan untuk evaluasi bahaya banjir, luapan sungai yaitu fokus pada bentuk lahan asal proses fluvial. Sedangkan untuk kondisi tanah di Kota Bekasi, dengan mempertimbangkan aspek fisik yang meliputi kedalaman efektif, tekstur tanah, dan jenis tanah, dengan kedalaman efektif tanah sebagai besar di atas 91 cm jenis tanah, yaitu latosol dan aluvial, serta tekstur tanah didominasi sedang halus. Kota Bekasi dengan luas keseluruhan mencapai 210,49 km persegi memiliki jumlah jiwa yang cukup padat, yaitu 3 juta jiwa untuk satu Kota Bekasi. Dari 12 kecamatan, 9 diantaranya memiliki kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Bekasi Barat menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 18.867 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan dari statistik Kota Bekasi dalam angka tahun 2021, penduduk Kota Bekasi
mayoritas beragama Muslim, dengan jumlah masjid dan musholanya yaitu mencapai angka 3.259 bangunan. Sedangkan untuk agama lainnya seperti Protestan yaitu 202.767 jiwa, Katolik 88.944 jiwa, Hindu 29.341 jiwa, Buddha 30.674 jiwa, sedangkan yang lainnya bisa beragama Konghucu yaitu 5.819 jiwa. Dengan bangunan tempat ibadah yang terbangun, yaitu gereja Protestan sebanyak 129, gereja Katolik ada 8, pura ada 2, serta vihara ada 11. Untuk jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikannya di Kota Bekasi tahun 2020, untuk persentase bekerja terhadap angkatan kerja, yaitu sangat tinggi, yaitu 89,32, dengan jenjang antara sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sedangkan angka untuk persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yaitu cukup rendah, 64,72 untuk bukan angkatan kerja. Sedangkan yang untuk angkatan kerja tadi adalah 89,32. Perbandingan yang cukup banyak untuk sebuah jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikannya di Kota Bekasi untuk tahun 2020. Sedangkan dalam jumlah fasilitas pendidikan di Kota Bekasi cukup banyak, yang terdiri dari TK sebanyak 726 bangunan, SD 655 bangunan, SMP 285 bangunan, SMA 109 bangunan, SMK 141 bangunan, dan perguruan tinggi sebanyak 26 bangunan. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan juga cukup banyak di Kota Bekasi, yaitu untuk rumah sakit sebanyak 27 bangunan, poliklinik 76 bangunan, puskesmas 42 bangunan, puskesmas pembantu 3 bangunan, serta apotek sebanyak 55 bangunan. Untuk kondisi budaya Kota Bekasi, suku bangsa terbesarnya adalah suku Betawi dan suku Jawa. Selain itu, di Kota Bekasi juga cukup plural terhadap suku, yaitu terdapat suku Sunda, Batak, Bugis, Bali, Dayak, Minang, Melayu, dan Tionghoa, serta dan lain-lainnya. Seluruh suku yang ada di Kota Bekasi saling hidup rukun dan saling tolong-menolong. Untuk bahasa keseharian di Kota Bekasi menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk tari tradisional Kota Bekasi yaitu adalah tari kembang yang merupakan tari yang lebih cepat dari tari ronggeng. Sang penari menggunakan kostum dengan celana pangsi yang dipadu dengan bawahan, sedangkan riasan ala aksesori putri Tiongkok. Untuk makanan tradisional, Kota Bekasi terkenal dengan olahan gabus pucung, yang merupakan makanan khas Betawi, daerah Kota Bekasi. Makanan ini berdasarkan dari ikan gabus dengan dimasak pedas kuah santan. Sedangkan untuk flora khas berdasarkan dengan Surat Wali Kota Bekasi nomor 52251 strip 2157 DKP 9 2003 perihal penetapan flora dan fauna, terdapat buah durian sebagai flora khas dan fauna khasnya adalah ikan gabus sendiri. Untuk objek wisata, Kota Bekasi tidak memiliki objek wisata yang beragam karena tempatnya yang sangat kecil dan lahan yang terbangun sudah menjadi vertical building. Namun, ada dua tempat yang merupakan ikon dari Kota Bekasi, yaitu piramida terbalik di Sumarekon Bekasi yang sangat indah terlihat ketika malam hari, dan Curug Parigi di Bantar Gebang, Kota Bekasi, yang merupakan satu-satunya air terjun yang berada di Kota Bekasi. Sedangkan untuk kondisi ekonomi, berdasarkan distribusi PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dalam persen, Kota Bekasi sangat
sangat tinggi dalam industri pengolahan dengan 33,79%, sedangkan untuk yang terendah adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dengan 0,10%, serta Kota Bekasi tidak memiliki pertambangan dan penggalian, yaitu dengan 0%. Untuk analisis SWOT yang pertama, yaitu RKJP, Rencana Pembangunan Jangka Pendek Kota Bekasi, yaitu pembangunan tempat pembuangan sampah di Kota Bekasi. Dengan kekuatannya adalah Kota Bekasi memiliki TPS yang besar sekali, yaitu di Bantar Gebang, yang merupakan satu-satunya TPS yang sangat besar di Kota Bekasi, dengan kelemahan karena TPS tersebut berada di pinggir kota, sehingga udara yang dihasilkan dari sampah sangat tidak sehat, dan air yang berada di sekitarnya terkontaminasi. Peluang yang ada adalah pembangunan TPS besar lainnya di Kota Bekasi akan berpotensi untuk meminimalisir efek domino dari buruknya TPS tunggal yang ada, sehingga lebih terkondisikan kondisi alam manusia dan sekitarnya. Dengan ancaman populasi yang sangat banyak di Kota Bekasi, sehingga sampahnya akan cukup melonjak, maka dari itu pembangunan TPS lainnya akan sangat membantu di sini. Sedangkan untuk rencana pembangunan jangka menengah Kota Bekasi, yaitu peningkatan kualitas SDM asli Kota Bekasi yang produktif, kreatif, dan inovatif, dengan kekuatan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kota Bekasi yang cukup lengkap dan baik, yang merupakan kelemahannya adalah fasilitas pendidikannya ini tersebut dan kesehatan tidak dinikmati oleh masyarakat penduduk Kota Bekasi asli, namun memiliki peluang sebagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik dan lengkap ini dapat memperbaiki kualitas SDM yang ada di Kota Bekasi. Dengan ancaman, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik dan lengkap ini dapat menarik banyak warga dari luar Kota Bekasi untuk menempuh pendidikan di sana, sehingga dapat mengakibatkan tingginya kepadatan penduduk Kota Bekasi yang menikmati fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan selain untuk warga Kota Bekasi asli tersebut. Untuk rencana pembangunan jangka panjang di Kota Bekasi adalah dengan pembangunan Smart City yang ada di Kota Bekasi. Dengan kekuatan sektor unggulan dalam sumber daya manusia dan areal industrial menonjol dalam pembangunan infrastruktur serta tata kelola kota yang modern. Kelemahannya adalah tidak adanya sektor pariwisata yang unggulan karena area yang terbangun sudah menjadi vertical building. Dengan peluang pertumbuhan menjadi smart city menjadikan Kota Bekasi salah satu pilot project sebuah kota maju dengan dibangunnya sektor permukiman unggulan dengan metode cashless pembayaran dalam metode pembayaran apapun. Namun, ancamannya adalah banjir. Karena Kota Bekasi merupakan daerah dataran rendah, untuk menjadikan kota smart city, penanggulangan banjir harus dimaksimalkan agar proyek tersebut dapat realisasi dengan baik. Sekian presentasi oleh saya, Muhammad Taufinur Rahman, terhadap profil Kota Bekasi. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.